Oke, jadi konsep financial planning itu gampang. Sebenarnya uang itu berguna ketika dibelanjain. Iya. Misalnya lo punya 100 juta nih di tabungan, gak guna. Tapi ketika 100 juta lo belanjain jadi mobil misalnya, bisa dipakai buat ngantar lo kerja gitu kan. Atau misalnya jadi laptop atau jadi kamera, bisa dipakai buat ngambil foto, ngambil gambar, dipakai buat kerja juga menghasilkan uang, itu jadi berguna. Gitu kan. Uang berguna ketika dibelanjakan. Masalahnya dibelanjakan apa? Gitu kan. Itu sederhananya financial planning atau perencanaan keuangan. Betul. Jadi uang itu ngedapetinnya susah. Iya. Itu kan. Ngeluarinnya jangan segampang itulah. Direncanain dulu. Bener-bener. Mungkin salah satu quote ya gue suka dari lo adalah uang adalah sebuah tool. Iya betul. It's not a goal, Yep. it's a tool gitu. Yep. Cuman gue pengen nanya nih, apa sih pengertian dari perencanaan keuangan yang mungkin orang suka salah tangkap gitu? Menurut gue kita perlu ngeset dulu tujuan finansial kita itu apa. Oke, tujuan finansial itu apa sih? Sesimpel gini, dalam hidup kira-kira kita tuh mau ngapain sih? Apa yang bikin kita bahagia? Gitu kan, misalnya, gue bahagia kalau gue berkeluarga gitu kan. Gue sangat memimpikan punya keluarga yang harmonis, berarti oke, lo berkeluarga ada dana pernikahan di situ ya dong. Masa nikah nggak butuh duit gitu kan. Terus juga lo nanti keluarga gue akan tinggal di rumah yang seperti apa ya dong. Kalau lo mau punya anak, berarti anak gue butuh uang buat pendidikan juga. Mungkin gue juga butuh, kalau cewek ya, lo akan butuh buat persalinan segala macam, itu kan juga ada biaya gitu kan. Nah ini kan mulai lo list aja dulu. Lo list sehingga lo tahu, ternyata buat nikah gue butuh misalnya 200 juta. Buat biaya beli rumah gue butuh 1 M. Wah, udah 1,2. Nah, jadi penting nggak lo beli boba? Iya. Tapi itu mimpi besar berarti. Balik lagi kan sebenarnya ini start personal ya. Financial planning itu personal, tiap orang bisa beda-beda. Nah makanya balik lagi, apa yang bikin lo bahagia? Tujuan hidup lo apa? Ada orang yang kayak, gue pengen berangkatin orang tua gue umroh. Kalau memang itu bikin lo bahagia ya silakan. Gitu kan. Nah sekarang masalahnya umroh butuh berapa? Misalnya umroh butuh 100 juta atau 50 juta gitu kan. 100 juta buat ayah dan ibu sepasang gitu kan. Ya udah, jadi lo kumpulkan lah uang. Atau lo cuman sayang ibu lo, jadi ibu lo aja yang dikirim, itu gak apa-apa ya. Ayah nabung sendiri ya. Nah jadi kalau itu kan lo cuma butuh mengumpulkan uang 50 juta 100 juta sehingga akhirnya umroh. Apakah lo butuh ngumpulin 1 M? Gak juga gitu. Nah jadi ini kita tabung pelan-pelan dan gak harus yang aneh-aneh lo. Soalnya kayak lo mau beli sneakers, tapi ya lo nabung dulu. Bukan jangan langsung asal beli, harus direncanakan. Takutnya malah lo beli sneakers malah, gue juga masih ada utang, belum dibayar, bayarnya pakai apa? Malah jadi ketika teman lo ngechat, lo tiba-tiba lo blok, lo hilang, jangan gitu juga. Berarti ini bisa buat semua orang ya, bisa buat financial planning ini, dan sesuai mimpi atau kategori keinginan masing-masing gitu. Adakah satu target yang gue mau banget punya itu dan caranya mencapai itu gimana? Gue baru nge-soal financial planning beneran nih dari umur 26-27. Jadi sebelum itu ya gue tabung aja. Cuma kan tabung sebenarnya nggak terlalu efektif ya. Di otak gue ya, maksudnya sampai gue kuliah, kayaknya sampai awal-awal gue kerja, gue kira menabung itu adalah financial planning gue. Gue kira dengan gue naruh uang di situ, gue udah planning nih. Tapi gue nggak tahu itu gue tabung buat apa. Yang pada akhirnya, gue butuh ini, gue pakai. Dan itu ternyata mungkin salah kali ya. Nah itu kan karena itu terjadi ketika kita nggak rencanain duit kita nih mau pakai apa ya. Jadi udah kumpulin duit kayaknya nggak ada apa-apa, ya udahlah pakai aja dulu. Tiba-tiba habis. Iya. Makanya lo ada kemauan apa tuh list aja semua. Nah habis itu lo pilah-pilah mana yang perlu diprioritasin, mana yang kayaknya nggak penting. Itu kan bisa. Dari situ gue belajar, gue jadi kenal ada yang namanya reksadana ya. Ternyata tabungan gue itu setahun cuma bunganya nggak nyampe 1% setahun. Gitu kan, 1%. Inflasi aja 3%. Udah minus 2% gitu kan. Ternyata ada reksadana bisa menghasilkan ya 5% sampai 10% atau yang reksadana saham waktu itu kayak bisa 20%-an gitu kan. Gue jadi oke, gue coba deh belajar. Nah dari situ gue mulai. Itu sebenarnya lumayan gampang. Lo cuma gue diajarin sebulan 2 bulan, habis itu gue praktekin sendiri. Terus kayak tiap 3 bulan kita recap gitu kan. Gimana performance-nya, oke udah benar terusin gitu. Dan tadinya gue berencana beli rumah itu dalam waktu 5 tahun. 5 tahun gue ngumpulin DP
DP 300 juta kan 30% ya. Ternyata dengan gara-gara gue semangat ngumpulin, jadi begitu dapat bonus 100% langsung gue reksadanain. Itu gue nggak kayak wah bisa belanja, enggak, gue bonus reksadana gitu. THR semua masukin reksadana. Jadi dalam 3 tahun akhirnya kekumpul DP 300 juta, gue akhirnya waktu itu memilih apartemen. Karena waktu itu lebih gampang buat gue kerja di Jakarta. Tapi di tengah kota juga ya, apartemen lo bukan apartemen pinggiran juga, it was really dead center gitu. Betul, dan sekarang pun kalau mau ngomong tujuan finansial gue yang lebih gede mungkin 10 tahun lagi, gue pengen beli rumah di Menteng.